Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Di video kali ini, kita akan membahas terkait persamaan kuadrat. Nah, apa saja sih materi yang akan kita bahas pada video kali ini? Yuk, langsung saja kita simak. Materi yang akan kita bahas pada video kali ini, yang pertama, yaitu pengertian dari persamaan kuadrat. Yang kedua, akar atau penyelesaian persamaan kuadrat, dan yang ketiga yaitu menyelesaikan persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Nah, langsung saja yuk ke materi yang pertama. Di sini disajikan bentuk umum persamaan kuadrat. Bagaimana sih bentuk umum persamaan kuadrat? Ini dia bentuk umumnya. Ada AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, di mana A merupakan koefisien dari X kuadrat, B merupakan koefisien dari X, dan C merupakan konstanta. Jangan lupa, A, B, dan C haruslah elemen dari bilangan real, dan A tidak boleh sama dengan 0. Jadi, persamaan kuadrat adalah persamaan yang terdiri atas satu variabel dengan pangkat tertinggi 2. Di sini kita bisa melihat satu variabel yang dimaksud merupakan X. Di sini hanya ada satu variabel ya adik-adik. Lalu ada pangkat tertingginya yaitu 2 yang dimiliki oleh AX kuadrat. Yuk kita ke contohnya. Nah, di sini ada contoh. Tentukan A, B, C pada persamaan kuadrat berikut. Persamaan yang pertama ada 4x kuadrat dikurangi 12x ditambah 5 sama dengan 0. Maka kita bisa menentukan A-nya yaitu 4, B-nya yaitu negatif 12, dan C-nya yaitu 5. Untuk yang selanjutnya, yaitu 3x kuadrat dikurangi x sama dengan 0. Nah, untuk menentukan koefisien dari masing-masing variabel, kita bisa menuliskan seperti bentuk di samping, yaitu 3x kuadrat dikurangi x dikurangi 0 sama dengan 0. Jadi kita bisa menuliskan A-nya sama dengan 3, B-nya sama dengan negatif 1, dan C-nya ternyata adalah 0 adik-adik. Nah, untuk contoh selanjutnya, ada x kuadrat dikurangi 16 sama dengan 0. Nah, bisa kita tulis x kuadrat dikurangi 0 dikurangi 16 sama dengan 0. Mengapa bisa seperti itu? Ternyata bx-nya di situ adalah 0 adik-adik. Nah, A-nya yaitu 1, B-nya 0, dan C-nya adalah negatif 16. Nah, contoh selanjutnya yaitu 2x kuadrat ditambah 2x sama dengan 35 dikurangi x. Kita harus mengubah bentuk tersebut ke dalam bentuk umum persamaan kuadrat terlebih dahulu ya. Maka, untuk kedua ruas, kita harus menguranginya dengan 35 dan kita tambahkan dengan x agar bisa sama dengan 0. Nah, kita bisa sederhanakan menjadi 2x kuadrat ditambah 3x dikurangi 35 sama dengan 0 ya adik-adik. Dari sini kita bisa menentukan bahwa A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan 3, dan C-nya sama dengan negatif 35. Materi selanjutnya yaitu bentuk persamaan kuadrat. Dari kelima contoh di sini ada beberapa yang termasuk bentuk persamaan kuadrat dan ada juga yang bukan loh. Nah, kita lihat ya mana saja yang termasuk bentuk persamaan kuadrat dan mana saja yang bukan bentuk persamaan kuadrat. Untuk A dan B yaitu persamaan kuadrat dengan A sama dengan 1. Tetapi B itu dinamakan persamaan kuadrat tidak lengkap. Mengapa bisa disebut seperti itu? Karena pada contoh B tidak ada BX, di situ hanya ada AX kuadrat ditambah C saja adik-adik. Nah, untuk yang selanjutnya, contoh C, di sini ternyata contoh C juga merupakan persamaan kuadrat. Namun, A-nya itu tidak sama dengan 1,
Di situ A-nya 2 ya. Nah, untuk yang selanjutnya contoh D dan E. Di sini ternyata contoh D dan E bukan persamaan kuadrat. Mengapa contoh D dan E bukan persamaan kuadrat? Contoh D bukan persamaan kuadrat karena di situ ada pangkat tertingginya yaitu 3 adik-adik. Seharusnya pangkat tertingginya hanya 2 saja, bukan 3. Nah, di sini kan 3 ya pangkat tertingginya. Jadi itu tidak boleh, harus 2. Lalu untuk contoh yang E, mengapa ini bukan persamaan kuadrat? Karena A di sini sama dengan 0. Nah, seharusnya untuk bentuk persamaan kuadrat, A-nya tidak boleh sama dengan 0 ya. Itu harus diingat. Jadi, E ini bukan persamaan kuadrat. Sekarang kita akan ke akar atau penyelesaian persamaan kuadrat. Nah, menentukan akar atau penyelesaian persamaan kuadrat, ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0, artinya mencari nilai x yang memenuhi persamaan ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0, sehingga persamaan tersebut menjadi kalimat atau pernyataan yang benar. Untuk persamaan kuadrat ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0, pengganti-pengganti variabel x yang dicari harus memenuhi syarat jika disubstitusikan pada persamaan tersebut menjadi kalimat benar. Pengganti-pengganti variabel x yang demikian disebut akar atau penyelesaian dari persamaan kuadrat. Nah, langsung saja yuk kita ke contohnya. Ada contoh 1, yaitu selidikilah apakah x sama dengan negatif 1 atau x sama dengan 3 merupakan penyelesaian atau akar persamaan berikut atau bukan. Yang pertama ada x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 3 sama dengan 0. Dan yang B ada x kuadrat dikurangi x dikurangi 2 sama dengan 0. Nah, di sini ada pembahasannya juga adik-adik. Diketahui x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 3 sama dengan 0. Jika x-nya kita ganti dengan negatif 1, di sini kan tadi yang ditanyakan negatif 1 ya. Jadi, kita ganti x-nya dengan negatif 1. Maka akan didapatkan negatif 1-nya. Negatif 1-nya dimasukkan dalam x. Dalam x ini, ya, akan menghasilkan 0 sama dengan 0. Nah, jika 0 sama dengan 0, maka pernyataan tersebut benar. Yang kedua, jika x-nya kita ganti dengan 3, tadi kan yang ditanyakan x-nya negatif 1 dan 3. Di sini negatif 1 dan 3. Jika kita substitusikan, maka akan menghasilkan 0 sama dengan 0. Dan itu juga pernyataan yang benar. Jadi, x sama dengan negatif 1 dan x sama dengan 3 merupakan penyelesaian dari persamaan x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 3 sama dengan 0. Untuk contoh yang B, diketahui x kuadrat dikurangi x dikurangi 2 sama dengan 0. Nah, jika x kita ganti dengan negatif 1, maka kita akan mendapatkan hasil 0 sama dengan 0. Ini pernyataan benar ya adik-adik. Lalu, kita akan menyelidiki apakah x sama dengan 3-nya itu merupakan akar dari x kuadrat min x min 2. Kita substitusikan, maka hasilnya adalah 4 adik-adik. 4 sama dengan 0. Nah, pernyataan ini bernilai salah. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa x sama dengan min 1 merupakan penyelesaian dari persamaan x kuadrat min x min 2 sama dengan 0. Sedangkan x sama dengan 3 bukan merupakan penyelesaian dari persamaan x kuadrat dikurangi x dikurangi 2 sama dengan 0. Karena pernyataan ini salah, 4 tidak sama dengan 0. Seperti itu ya. Jika x sama dengan negatif 3 adalah akar atau penyelesaian dari persamaan 2x kuadrat ditambah bx sama dengan 9, maka nilai B adalah... Nah, kita jawab. Di sini kan 2x ditambah B sama dengan 9.
kita harus mengubahnya dulu ke dalam bentuk umum ya adik-adik. Nah, ini diubah ke dalam bentuk umum. Kedua ruas harus dikurangi dengan 9 agar ruas yang sebelah sini bisa menjadi 0, seperti itu. Lalu kita substitusikan X sama dengan negatif 3 ke dalam persamaan ini ya. Akan menghasilkan seperti ini. Nah, kita substitusikan tiganya ya, ini di sini, ke dalam X. Kemudian akan kita dapatkan B-nya sama dengan 3. Seperti itu. Jadi, nilai B-nya adalah 3. Kemudian kita akan belajar bagaimana cara menyelesaikan persamaan kuadrat. Ada 3 cara adik-adik untuk menyelesaikan persamaan kuadrat. Yang pertama yaitu dengan cara memfaktorkan. Yang kedua, melengkapkan kuadrat sempurna. Dan yang ketiga, yaitu menggunakan rumus kuadratis atau rumus ABC. Nah, untuk menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan, ternyata ada beberapa cara adik-adik. Nah, di sini ada faktorisasi bentuk aljabar. Yang pertama, ada faktorisasi dengan hukum distributif. AX kuadrat ditambah BX ditambah ABX sama dengan AX dalam kurung X ditambah B. Di sini ada faktor yang sama adalah A dan X ini. Di sini kan ada AX dan di sini juga ada AX, maka AX-nya bisa dikeluarkan ya adik-adik. Yang di dalam tinggal X ditambah B saja. Sama dengan yang ini, PX kuadrat dikurangi PX. PQX sama dengan PX dalam kurung X dikurangi Q. Faktor yang sama di sini ada P dan X ya. Di sini PX, di sini PX. Nah, untuk yang kedua, faktorisasi selisih 2 kuadrat. Nah, ini jangan sampai lupa jika ada bentuk X kuadrat dikurangi Y kuadrat, maka akan didapatkan dalam kurung X ditambah Y dan dalam kurung X dikali dengan dalam kurung X dikurangi Y. Yang ketiga yaitu faktorisasi bentuk X kuadrat ditambah BX ditambah C. Nah, di sini faktorisasinya menjadi X ditambah P dikali X ditambah Q. Dengan syarat, di sini ada A dikali C sama dengan P dikali Q, dan B sama dengan P ditambah dengan Q. Nah, di sini ini ada A-nya ya adik-adik. AC merupakan hasil kali 2 bilangan, dan B sama dengan P plus Q itu merupakan hasil jumlah dari 2 bilangan. Nah, di sini ada contoh soal. Yang pertama ada X kuadrat ditambah 9X ditambah 14 sama dengan 0. Dan yang B ada 3X kuadrat ditambah 5X ditambah 2 sama dengan 0. Yang A terlebih dahulu kita bahas ya. Ada X kuadrat ditambah 9X ditambah 14 sama dengan 0. Maka kita dapatkan A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 9, dan C-nya sama dengan 14. Nah, di sini kita kalikan terlebih dahulu A dan C-nya. Maka kita dapatkan 14 ya di sini. Nah, lalu kita cari faktor dari 14. Nah, faktor dari 14 yaitu bisa 1 dan 14 atau 2 dan 7. Nah, di sini yang kita gunakan yaitu yang jika dikalikan akan menghasilkan 14 dan jika dijumlahkan akan menghasilkan 9. Di sini yang memenuhi yaitu yang ini adik-adik, 2 dan 7. Jadi, kita akan substitusikan 2 dan 7 ke dalam sini. Karena A-nya sama dengan 1, maka di sini kita tulis X saja dan di sini X saja ya. Kemudian, kita bisa menuliskan X ditambah 2 sama dengan 0 atau X ditambah 7 sama dengan 0. Mengapa seperti ini? Karena
kita anggap ini A, dan ini B. Jika A dan B dikalikan akan menghasilkan 0, berarti haruslah A yang bernilai 0 atau B yang bernilai 0 kan? Jika A-nya bernilai 0, maka hasilnya benar 0. Jika B-nya bernilai 0, maka hasilnya juga benar 0. Nah, ini jika X plus 2 sama dengan 0, maka X-nya akan didapatkan negatif 2. Atau jika X plus 7-nya bernilai 0 sama dengan 0, maka X sama dengan negatif 7. Jadi, himpunan penyelesaiannya yaitu negatif 2 dan negatif 7. Selanjutnya, contoh yang B yaitu 3x kuadrat ditambah 5x ditambah 2 sama dengan 0. Di sini kita kalikan ya A-nya dan C. Maka akan didapatkan berapa adik-adik? Nah, yang kita dapatkan yaitu 6. Nah, faktor dari 6 ada 1 dan 6 dan ada 2 dan 3. Nah, yang kita cari yaitu yang jika dikalikan hasilnya 6 dan jika dijumlahkan hasilnya adalah 5. Nah, yang memenuhi ternyata yang ini kan. Di sini jika dikalikan hasilnya 6 dan jika dijumlahkan hasilnya 5. Nah, akan jadi seperti ini. Mengapa di sini 3x? Karena di sini 3x. Maka karena A-nya 3, kita juga di sini buat 3x dan 3x. Lalu kita substitusikan 2 dan 3 ke dalam sini, 2 dan 3. Jangan lupa kita bagi dengan A ya. Karena A-nya 3, jadi kita bagi dengan 3. Maka akan didapatkan 3x ditambah 2 dikali dengan x ditambah 3 sama dengan 0. Nah, lalu kita buat sama dengan 0 untuk 3x ditambah 2. 3x ditambah 2 sama dengan 0, maka kita akan dapatkan x-nya yaitu negatif 2/3. Atau kita buat yang x plus 1-nya sama dengan 0, maka kita akan dapatkan x-nya sama dengan negatif 1. Jadi, himpunan penyelesaian dari persamaan 3x kuadrat ditambah 5x ditambah 2 sama dengan 0 adalah 2/3 dan negatif 1. Maaf ya adik-adik, ini seharusnya negatif 2/3, negatif 1. Nah, untuk contoh soal selanjutnya ada tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat berikut. Ada 2x kuadrat ditambah 4x sama dengan 0. Sini untuk pembahasannya yang pertama yang C dulu ya, kita bahas. Ada 2x kuadrat ditambah 4x sama dengan 0, maka pembagi yang sama merupakan faktor. Kita lihat di sini ada 2x kuadrat dan 4 ditambah 4x. 2x kuadrat ini kan bisa menjadi 2x dikali x ditambah 4x ini merupakan 2x dikali dengan 2 kan? Nah, di sini ada yang sama nih, 2x dan 2x. Maka 2x dan 2x bisa kita keluarkan jadi seperti ini. 2x yang di dalam tinggal x plus 2 ya. Maka 2x ini kita sama dengan 0 karena seperti tadi yang awal adik-adik. Jika ini kita anggap A dan ini kita anggap B, jika A dan B, A dikali B sama dengan 0, maka haruslah A yang bernilai 0 atau B-nya yang bernilai 0. Ini jika 2x sama dengan 0, maka x-nya sama dengan 0. Atau x plus 2 sama dengan 0, maka x-nya akan didapatkan negatif 2. Maka himpunan penyelesaiannya yaitu 0 dan negatif 2. Untuk contoh yang D, ada 9x kuadrat dikurangi dengan 25 sama dengan 0. Nah, kita perhatikan terlebih dahulu. Ingat bahwa jika ada A kuadrat dikurangi B kuadrat, maka akan menghasilkan A ditambah B dikali A dikurangi B. Di sini 9 kuadrat kita bisa buat jadi 3x kuadrat kan? Lalu dikurangi dengan 25 ini, jika kita bentuk menjadi kuadrat, bisa menjadi 5 kuadrat sama dengan 0. Nah, ini sudah memenuhi bentuk ini kan? Ini kita anggap A, dan ini kita anggap B. Nah, jadi kita bisa
menuliskan hasilnya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ini A, B, A, B. Seperti itu. Jadi, 3x ditambah 5 dikali 3x dikurangi 5 sama dengan 0. Maka kita akan mendapatkan 3x ditambah 5 sama dengan 0, akan didapatkan x-nya sama dengan negatif 5 per 3, atau jika ininya 0, maka 3x dikurangi 5 sama dengan 0, 3x sama dengan 5, x-nya sama dengan 5 per 3. Maka himpunan penyelesaiannya akan didapatkan negatif 5 per 3, 5 per 3. Contoh selanjutnya ada, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat berikut. Nah, ada yang berbeda ini dari yang tadi ya. Kita harus mengubah terlebih dahulu ke dalam bentuk umum persamaan kuadrat. Nah, seperti ini, kita ubah dulu. Jadi, untuk kedua ruas, kita harus menambahkan dengan 5 agar yang sebelah sini bisa menjadi 0. Nah, jadi akan menghasilkan ini ya, ini bentuk umum dari persamaan kuadrat. Kemudian kita kalikan A dan C-nya. Jika kita kalikan A dan C, maka akan menghasilkan 20. Nah, faktor dari 20 ada 1 dan 20, 2, 10, 4 dan 5, 5 dan 4. Nah, yang memenuhi itu yang mana nih kira-kira? Nah, jika kita akan mencarinya jika dikalikan hasilnya 20 dan jika ditambahkan hasilnya 12. Maka yang memenuhi adalah 2 dan 10 ya. Di sini kita masukkan 10 dan 2. Karena A-nya adalah 4, maka di sini kita tuliskan juga 4x dan di sini 4x. Jangan lupa ya dibagi. Maka akan dihasilkan 4x ditambah 10 dikali x ditambah 1 per 2 sama dengan 0. Seperti yang sebelumnya, haruslah 4x ditambah 7 yang sama dengan 0 atau x ditambah 1 per 2 sama dengan 0. Ya. Nah, untuk yang 4x ditambah 10 sama dengan 0, maka akan didapatkan x-nya yaitu negatif 10 per 4 dan kita sederhanakan menjadi negatif 5 per 2. Nah, atau x plus x ditambah 1 per 2 sama dengan 0, maka x-nya akan didapatkan negatif 1 per 2. Jadi, himpunan penyelesaiannya yaitu negatif 5 per 2 dan negatif 1 per 2. Semangat terus ya belajarnya adik-adik. Semoga ilmu yang kakak bagikan lewat video ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.